주아가 진짜 귀여워서 안 된다고. 용돈이 배 나오친 막내 아들 귀여운 걸 그냥 내추럴 본인데 이거 기본 옵션인데 그냥 이렇게 태어난 건데 어떡하냐고. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang fakta-fakta menarik yang mengejutkan di balik series Queen of Tears yang lagi viral yang ratingnya nyampe 2 digit guys. Apa fakta-faktanya? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Nah, fakta pertama adalah katanya ini terinspirasi dari kisah nyata. Jadi bukan based on true story ya guys, tapi terinspirasi dari seseorang guys. Siapa orang itu? Yaitu Lee Bujin. Lee Bujin siapa guys? Lee Bujin adalah anak kedua dari bos konglomerat multinasional Samsung, Lee Kun-hee. Nah, apa persamaan Lee Bujin dengan Hong Hae-in di Queen of Tears yang diperankan oleh Kim Ji-won? Dua-duanya sama-sama cantik dan pinter. Kenapa Hong Hae-in dipercaya oleh kakeknya, Queen Group, untuk mengelola Queen Mall yang lebih besar daripada adiknya yang cowok yang mengelola Queen Mart? Karena Hong Hae-in punya institusi bisnis yang lebih bagus, lebih pintar dalam berbisnis gitu. Nah, begitu juga dengan Lee Bujin ini dipercaya untuk memegang jaringan restoran-restoran di Korea Selatan dan memegang hotel Sheila yang mewah banget di Seoul, guys. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, kenapa dibilang mirip adalah kisah cinta mereka sama, guys. Jadi, keduanya sama-sama menikah dengan orang biasa. Nah, ini Lee Bujin menikah dengan Im Woo-ji, dia lulusan IT yang kerja sebagai di departemen IT Samsung. Dan begitu juga Hong Hae-in menikah dengan Baek Hyun-woo yang bekerja di Queen Group sebagai staf hukumnya, guys. Baek Hyun-woo kita tahu di sini cuma lulusan UNS biasa, cuma pegawai biasa yang akhirnya bisa menikah dengan putri konglomerat. Oleh karena itu disebut Im Woo-ji ini sebagai Mr. Cinderella sama orang-orang Korea Selatan saat itu. Pernikahan keduanya bikin gempar satu Korea karena kan pasti banyak spekulasi lah kayak dia cuma pengen uangnya doang. Karena biasanya konglomerat itu menikah dengan sesama konglomerat atau selebritis, biasa seperti itu. Kebanyakan sih sama sesama konglomerat udah dijodohin demi kepentingan bisnis, untuk memperluas bisnisnya, untuk memperbesar bisnisnya. Jadi mereka udah merencanakan inilah buat naikin harga saham. Nah, keduanya ini berani banget menikah dengan orang biasa yang bikin keluarganya pasti gempar banget. Di sini kita dikasih lihat sisi dalamnya gimana hebohnya pernikahan antara cewek konglomerat, cebol, dengan cowok biasa, yang benar-benar biasa banget, rakyat jelata lah, kurang lebih seperti itu, guys. Menariknya di sini. Nah, yang ketiga yang bikin sama adalah pertemuan mereka. Jadi ini lucu banget. Kalau kita nonton drakor-drakor kayaknya kayak mustahil ya seorang CEO cowok nyamar jadi pegawai lalu ketemu cewek karyawan, mereka menikah gitu, kalau lebih seperti itulah ya. Dan di sini ternyata kejadian itu jadi nyata, guys, karena kedua cewek ini tuh menyamar sebagai pegawai di perusahaannya sendiri. Lee Bujin menyamar sebagai anak bekerja di perusahaan Samsung, begitu juga dengan Hong Hae-in yang menyamar sebagai karyawan magang yang nggak salah di Queen Group gitu, guys. Dua-duanya ketemu pacarnya atau calon suaminya di perusahaannya saat menyamar. Lee Bujin sendiri ketemu di acara amal sama suaminya, lalu mereka menikah di tahun 1999. Dan yang bikin samanya lagi adalah kisah rumah tangga mereka yang di ujung tanduk gitu, guys. Kalau misalkan Lee Bujin sih akhirnya set ending karena harus bercerai dengan Im Woo-ji di tahun 2014. Sedangkan untuk Hong Hae-in tuh dalam proses karena si Baek Hyun-woo-nya udah nggak tahan, pengen banget cerai karena dia ngerasa nggak cocok karena dia kayak pindah dunianya seperti berbeda. Dan lagi ngajuin perceraian, taunya ada hal yang bikin dia menahan itu gitu, guys. Kurang lebih seperti itulah, guys, kesamaannya. Di sini juga dibahas tentang bagaimana Baek Hyun-woo takut juga kalau misalkan dia cerai nggak dapat apa-apa. Ternyata di kenyataannya Im Woo-ji sendiri waktu cerai cuman nggak dapat kurang dari 1% lah dari kekayaannya saat keluar dari perusahaan multinasional Samsung ini, guys. Kurang lebih seperti itu. Kemiripannya di situ, guys. Makanya dibilang terinspirasi dari kisahnya Lee Bujin, guys. Nah, fakta kedua yang mengejutkan dari Queen of Tears adalah budget fantastis yang diberikan kepada Kim So Hyun. Seperti kita tahu, Kim So Hyun adalah artis Korea termahal. Jadi dulunya sebenarnya Kim So Hyun ya biasa aja sih, guys, bayarannya. Lalu dia membintangi 2 drama yang meledak, ratingnya tinggi di Korea Selatan, bahkan di mana-mana di Asia, di mana tinggi banget, yaitu Moon Embrace the Sun dan satu lagi My Love from the Stars. Dua-duanya
ratingnya melejit tinggi banget. Di situ mulai bayaran dia tinggi banget sampai akhirnya standar bayaran dia tinggi banget gitu guys. Tapi paling gila tuh di Queen of Tears ini sampai 18 kali lipat, yaitu setara dengan 471 miliar rupiah atau setengah triliun ya guys. Gila nggak? Satu episode, bayangin dikali 16 episode, segimana besarnya bayaran Kim So Hyun. Makanya ada yang pernah nanya di X ya, kenapa Kim So Hyun dikit banget sih yang drama DJ peran utamanya cuma sekitar 6 lah. Ya karena orang mikir ya guys, kalau misalkan mau produksi dengan bayar artisnya aja udah sebesar itu, belum biaya produksinya, balik modal nggak. Walaupun kenyataannya semua dramanya Kim So Hyun tuh ratingnya tinggi-tinggi guys gitu. Nah, selain itu fakta mengejutkan lainnya adalah sutradaranya Park Ji Eun guys. Kalian tahu siapa Park Ji Eun? Dia yang bikin My Love from the Stars. Jadi dia pernah kerja sama si Kim So Hyun ini, lalu mereka kerja sama lagi di sini. Dan yang bikin Crash Landing of You yang meledak banget sama The Legend of the Blue Sea. Dua-duanya, tiga-tiganya yang bikin adalah Park Ji Eun plus collab sama Studio Dragon. Makanya selalu luar biasa hasilnya. Oh iya, selain itu artisnya juga di sini yang main Kim Ji Won. Gue suka banget sama Kim Ji Won karena dia adalah artis dengan haters paling sedikit, yang nggak banyak bikin skandal. Jarang banget kita denger skandalnya Kim Ji Won karena kayak artis tenang banget gitu. Jadi bukan artis yang enak buat dibenci gitu, orang nggak sampai yang fanatik sama dia gitu. Terus pemilihan drama-dramanya juga bagus-bagus. Menurut gue setelah gue lihat-lihat ya, karakter dia beda-beda gitu. Sebelumnya gue nonton dia di My Liberation Note, ya ampun Tuhan. Di sini kan dia jadi cegil banget. Di My Liberation Note dia yang kalem banget, dari kampung, terus bener-bener introvert, nggak banyak ngomong gitu. Lalu di Fight for My Way dia lucu, ceria. Lalu di filmnya yang The Hairs dia jadi antagonis, masuk juga guys. Lalu dia bisa main lucu juga di Haikyuu sama Crystal gitu. Jadi dia bisa meranin banyak karakter yang bagus-bagus. Jadi ini yang bikin Kim So Hyun plus Park Ji Eun plus Kim Ji Won yang bikin drama ini meledak, ratingnya sampai 2 digit. Dan jadi viral terus, diomongin. Gue kalau misalnya buka X isinya bahas Queen of Tears terus, Queen of Tears terus, karena ya emang seseru itu gitu. Belum lagi ceritanya unik tadi. Biasanya kan yang kayak tadi gue bilang, cowoknya kayak Raya, seorang CEO menikah dengan cewek biasa, itu udah biasa banget, terlalu banyak, terlalu basi gitu. Dan ini dibalik guys, cowoknya yang biasa, ceweknya yang luar biasa gitu. Jadi statusnya nggak biasa. Dan kita bisa tahu kalau misalkan kita pikir gitu menikah sama konglomerat itu enak, ternyata dikasih lihat sisi lain. Hidup sebagai konglomerat itu ya nggak enak, mesti ada nggak enaknya juga gitu. Banyak hal yang terbatas dan nggak bebas lah, sampai kemana-mana diikutin gitu. Makanya adegan paling lucu itu yang adegan episode 1 sampai ngakak banget. Di sini aktingnya Kim So Hyun pun bagus banget. Yang dia nangis-nangis sama temennya, dia bilang, kenapa gue harus dilahirkan dengan imut begini, sampai akhirnya gue harus menikah dengan Hong Hae In dan menghancurkan hidup gue gitu. Kata-kata itu luar biasa banget, kepikiran gitu sama scriptwriternya ngomong kayak gitu. Terus ditambah aktingnya Kim So Hyun yang luar biasa. Menurut gue sih ini acting mabuk paling lucu dan paling pol ya guys. Di sini benar-benar luar biasa sih. Nah, lalu belum lagi kan di sini ceritanya Hong Hae In tuh tiba-tiba kena penyakit yang misterius, bukan langka lah, yang nggak bisa disembuhin, katanya 3 bulan lagi lah waktunya. Nah, makanya si Baek Hyun Woo-nya tiba-tiba mikir, kalau gue cerai sekarang banyak hal yang negatif, kalau misalkan dia kejadian seperti ini, gue bakal lebih diuntungkan. Akhirnya dia menunda perceraian, terus ngedeketin pelan-pelan. Jadi sebenarnya dia nggak sedih, tapi lama-lama mungkin karena pendekatan itu mulai timbul rasa gitu. Yang bagusnya di sini gitu sih pembinaannya, romansnya dalam rumah tangga yang kacau balau lah, kurang lebih seperti itulah guys. Semoga aja endingnya nggak kayak kisahnya Lee Boo Jin ya, semoga aja happy ending. Yang belum nonton, kalian bisa nonton di Netflix, 16 episode, yang tayang setiap hari Sabtu ya kalau nggak salah guys. Terima kasih yang udah nonton, kalau misalnya ada salah informasi, sorry, thank you udah nonton, dan bye. 답답해 죽겠어 진짜. 3, 너 나랑 말장난 하자는 거야? 2, 나를 이렇게까지 화나게 해서 감당이 되겠어? 1.